Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita malam ini akan memberi penjelasan tentang perkembangan kaligrafi Islam. Islam ini adalah tulisan indah ayat-ayat Quran yang ditulis oleh tangan-tangan orang yang terpilih. Jadi ketertarikan dan motivasi ya tentang kaligrafi, mulai tertarik dengan kaligrafi ya mulai dari tahu tentang menulis kaligrafi, sekolah sanawiyah pesantren, ternyata asik gitu menulis kaligrafi Al-Quran. Jadi setelah merasa asik dan nikmat ya itulah yang membuat saya pribadi menekuni bidang ini. Ternyata bidang ini kalau didalami dan dipelajari dengan nikmat, dengan seksama, dengan dihayati, enak, asik gitu. Karena menulis itu, apalagi menulis kalam-kalam Allah gitu kan, indah untuk penulisnya, indah juga dipandang mata penikmatnya. Jadi nilai-nilai yang penting yang terkandung dalam seni kaligrafi, khususnya konteksnya syiar Al-Quran. Jadi ya kalau udah jadi penulis kaligrafi ya seharusnya dia memang juga tahu tentang Al-Quran, karena kebanyakan yang ditulis kaligrafi ya ayat Quran. Ada juga pepatah-pepatah Arab atau hadis juga ditulis dengan seni kaligrafi, tapi ya sebagian besarnya ayat Al-Quran yang banyak. Peran kaligrafi dalam syiar Islam, kalau saya melihatnya dalam menyebarkan nilai-nilai Al-Quran di masyarakat ya, mungkin dengan kita menulis kaligrafi di masjid-masjid atau dilombakan di event-event MTQ, itu adalah juga bagian dari dakwah Al-Quran. Jadi syiar Al-Quran melalui seni tulis kaligrafi. Jadi menyiarkan Islam itu bukan hanya dengan ceramah atau yang lainnya, dengan tulisan kaligrafi yang indah juga itu bagian dari syiar Islam. Apa tantangan dan hambatan? Ya yang pastinya apapun yang dipelajari pasti punya tantangan dan punya hambatan. Ya kalau kaligrafi ya pasti hambatannya proses untuk belajar bisa menulis huruf dengan sempurna, itu sebuah hambatan. Itu tantangan bagi penulisnya kan gitu. Pengembangan dan apresiasi untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap seni kaligrafi di kalangan muda ya. Ya kalau kaligrafi ini kan bagian dari seni. Jadi kalau di dalam pribadi remaja dan pemuda ini tidak ada jiwa seninya, atau bila dia tak punya punya keinginan kuat untuk mempelajari seni ini ya susah juga untuk berkembang gitu. Harus ada minat dibarengi dengan bakat juga gitu. Program dan kegiatan kaligrafi ya sementara ini ya banyaknya kaligrafi ini dipelajari di pesantren-pesantren, karena kan pesantren tuh sudah pasti ada nulis Arab ya, nulis kitab kuning, nulis hadis itu kan dengan tulisan Arab ya, berarti banyak dipelajarinya yang utamanya di pesantren. Tapi di sekolah-sekolah umum juga sekarang udah mulai menjadikan kaligrafi ini bagian dari ekstrakurikuler. Contohnya Ustaz, kalau di Pontianak? Kalau di Pontianak di MAN 1 udah mulai dia memasukkan bagian seni kaligrafi ini dalam ekstranya. Kalau di pesantren kita tidak heran kan gitu, memang itu bagian dari kegiatan menulis sehari-hari mereka akan nulis Arab. Bagaimana tanggapan siswa atau jamaah terhadap seni kaligrafi yang ditampilkan atau diajarkan di lembaga Anda? Kalau jamaah berarti khususnya di masjid lah ya, karena dibuat kaligrafi di masjid-masjid. Ya pasti ada juga sebagian kecil dari jamaah yang tidak suka kan gitu dengan kaligrafi, mungkin karena ramai kali kan mengganggu konsentrasi katanya. Tapi sebagian besarnya banyak menerima karena ada keindahan yang dipandang ketika masuk dalam masjid kan gitu. Ya tidak menambah pahala sholat berjamaah, tapi menambah keindahan pandangan mata ketika masuk dalam masjid gitu kan. Apalagi dengan barang-barang dengan kaligrafi bahan yang mewah kan, seperti yang dikerjakan sekarang, menyala kan gitu.
Mau dicuri emasnya. Dicuri karena emasnya pakai 32 karat ya. Apakah ada kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan program seni kaligrafi? Oh, itu pasti banyak. Karena kaligrafi ini awalnya banyak yang suka, minat, tapi ternyata dia mengalami kesulitan, mengalami hambatan, mungkin susah nangkap. Jadi ya itulah pasti jadi tantangan untuk pengembangannya kan. Apa faktornya itu, Ustaz? Ya, faktornya mungkin karena dari pribadi yang belajar itu kurang kuat minat dan bakat dia. Keinginannya juga kurang. Jadi dia ya itulah kendalanya, karena dia juga mungkin pribadi tidak merasa tertantang untuk bisa kan gitu ya. Itu di mana-mana itu, karena awal-awal mulai mengajarkan kaligrafi pasti ramai awal, bisa 30 orang, 50 orang, nanti yang sampai akhirnya endingnya itu ya paling 4-5 orang gitu ya. Mereka yang bertahan itulah yang bisa berhasil kan gitu untuk menulis kaligrafi. Harapan dan pesan ya. Apakah Anda ada harapan pesan yang ingin Anda sampaikan terkait dengan program kaligrafi dalam syariat Islam? Apa ya? Harapannya ya anak-anak remaja kan, terutama yang masih di bangku sekolah, ketika ada kegiatan program kaligrafi di sekolahnya atau di lembaga pendidikan dia, ya itu jadi minat bagi mereka. Jadi biar ada dialihkan dari dunia gadgetnya gitu, dialihkan ke menulis kaligrafi kan gitu. Hal yang baik, yang positif. Itu yang kita harapkan, tapi kenyataannya sih 25%-nya lah yang ke situ kan, yang bertahan. Nah, yang bertahan. Kalau lembaga atau lembaga pendidikan atau keagamaan itu ya pasti sebagian besarnya mau mereka itu berkembang untuk ekstra kaligrafinya, biar anak-anak mereka yang dididik di lembaga tersebut itu ada kegiatan gitu. Karena kaligrafi ini tidak bisa juga dipaksakan, harus dari pribadi masing-masing. Jadi kalau orang tua dia maksa tapi anaknya tidak mau, ya tidak bisa berkembang. Kalau harapan lembaga dan pendidikannya pasti maunya anak-anak tuh punya kegiatan semua gitu ya, terutama di kaligrafi kan, gitu. Cuman memang untuk belajar kaligrafi ini ya betul-betul dari punya bakat dan keinginan yang kuat kan gitu. Bakat tuh boleh aja sedikit berapa persen, tapi keinginan yang harus kuat. Kalau dia buat bakatnya kuat tapi dia nggak ada keinginan juga nggak bisa tercapai tujuannya kan gitu. Nah, Sejarah penyebaran kaligrafi di Kalimantan Barat ya, saya ini belum lama di sini, tapi ya sejarahnya yang saya tahu orang tua yang terdahulu ya yang dari Jawa lah rata-rata, pesantren di Jawa, terus bisa kaligrafi, terus di sini dia mengembangkan seperti. Aslinya orang mana? Saya asli orang Riau. Riau bukan baru. Terus masuk ke Kalimantan Barat. Masuk ke Kalimantan Barat 2015 karena istri saya orang Sambas. Sama-sama kami dulu mondok pesantren kaligrafi di Sukabumi. Jadi saya baru di sini, tapi saya udah sedikit tahu lah tentang perkembangan kaligrafi di sini dan sejarah-sejarah orang dahulu yang menyebarkannya kan gitu. Sampai sekarang berkembang pesat. Kalau di Kalimantan Barat ini terhitung berkembang pesat lah kaligrafi. Kayak siapa gitu? Kalau yang orang-orang terdahulu ya mungkin seperti yang Dewan Hakim lah, Pak Kiai Haji Tusyana Rosid, termasuklah beliau orang-orang awal yang mengembangkan kaligrafi di Kalimantan Barat kan. Mungkin bagian dari Pak Edi Purwanto Ahmad yang sejawang, juga orang-orang yang ikut mengembangkan kaligrafi yang dulu-dulu lah gitu. Cuman ya perkembangan sekarang dibandingkan dulu jauh lah, karena dulu tidak ada teknologi, sekarang orang lewat teknologi bisa belajar kan. Jadi kayak Ustadz Alfan, Ustadz Rudi itu iya, mereka juga termasuk bagian, tapi mereka itu bukan awal hitungannya, karena mereka itu masih masuk dari bagian murid dari Pak Kiai Haji gitu, Pak Kiai Tusyana Rosid. Ya terbilang orang pertama tuh Pak Kiai Tusyana Rosid. Sebelumnya udah ada, cuma tidak terlalu berkembang. Sebelum Kiai Tusyana Rosid itu? Saya dah tidak tahu kali itu. Saya yang mulai tahu tuh mulai Pak Kiai Tusyana Rosid lah. Sebelum itu sih dah ada orang-orang tua yang dahulu, mungkin sekarang dah amal belum. Tapi yang mulai berkembang tuh di zamannya Pak Kiai Tusyana Rosid, karena beliau juga mendirikan pesantren di Pempawah kan. Jadi banyak muridnya dari situ berkembang, sampailah sekarang perkembangannya pesat. Tapi sekarang mereka juga udah cerdas-cerdas di Kalbar, jadi bukan hanya mengandalkan belajar di Kalbar lagi, mereka udah pandai belajar ke Jawa gitu. Itu kan bagian dari perkembangannya di situ, karena kalau belajar di lokal aja kan terbatas. Meskipun sekarang ada gadget, dunia maya bisa untuk ajang belajar kan, tapi kan tetap beda, karena
kaligrafi ini pengajaran tersembunyi pada guru kan gitu. Jadi kita belajar di sini tetap beda dengan diajarkan langsung oleh guru. Jadi cukupkah nih? Ah, cukup. Satu lagi Ustaz, nama asli Ustaz gitu. Nama saya Ismail Al-Latif.